saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para sahabat dan pendengar setia Renungan Mutiara Pagi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021. Bersama saya, Romagus CSSR, kita akan merenungkan Injil Matius bab 19, ayat 3 sampai 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka pria dan wanita. Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-muridnya berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, perikop ini memuat satu tema yang seringkali menjadi bahan pertanyaan, seringkali menjadi bahan diskusi, seringkali menjadi juga tema yang berusaha didalami di dalam kelompok-kelompok kategorial di paroki-paroki atau di gereja untuk memberikan penguatan kepada pasangan suami istri yang membentuk keluarga menjadi satu tubuh sebagai pasangan yang diberkati oleh Tuhan. Pertanyaan yang sungguh menarik dan selalu menjadi bahan pembahasan. Bolehkah orang menceraikan istrinya? Anehnya saudari-saudara, tidak ada pertanyaan bolehkah orang menceraikan suaminya. Tapi itu kita kesampingkan pertanyaannya. Yang menarik justru bagi saya saudari-saudara adalah bagaimana Yesus memberi penjelasan sekaligus penegasan tentang perkawinan yang dipersatukan Allah dan tidak boleh diceraikan manusia. Dengan kata lain, hanya Allah yang mempersatukan, hanya Allah pula yang menceraikan. Dan cara Allah menceraikan adalah mengambil salah satu dari pasangan itu melalui kematian.
dipanggil kembali menghadap Tuhan, bukan dipanggil oleh orang lain, orang ketiga, keempat, dan sebagainya. Saudari-saudara, akar dari atau motivasi pertanyaan dari orang-orang Farisi kepada Yesus tentang perceraian sebetulnya sudah merupakan atau berangkat dari motivasi yang tidak tulus. Karena mereka bertanya bukan karena tidak tahu, mereka tahu itu, tapi mereka ingin mencobai Yesus. Ingin mencobai Yesus. Kalau motivasi pertanyaannya sudah tidak murni, sudah tidak tulus, maka bisa dibayangkan saudari-saudara bahwa memang ada udang di balik batu. Bisa kita baca di balik pikiran orang-orang Farisi ini. Satu, mereka ingin menjebak Yesus. Yang kedua, mereka ingin melegitimasi kebiasaan menceraikan istri. Jawaban Yesus saudara-saudari luar biasa. Yesus lalu kembali kepada kitab suci. Dan kali ini saudari-saudara, Yesus mengingatkan mereka akan masa lalu ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian mempersatukan mereka menjadi suami istri. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Saudari-saudara, selalu perkawinan Katolik itu dianggap atau disebut tidak terceraikan karena ini. Tuhan yang mempersatukan laki-laki dan perempuan, mereka menjadi satu daging, diberkati dalam sakramen perkawinan, sehingga sejak saat itu mereka menjadi tanda dan sarana keselamatan Allah di tengah dunia. Sejak itu mereka tidak boleh diceraikan. Maka jawaban Yesus luar biasa. Tidakkah kamu ingat? Ini mengingatkan mereka akan apa yang tertulis dalam kitab suci Perjanjian Lama. Tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan pria dan wanita? Yesus mengingatkan mereka akan sejarah. Sejarah bagaimana Allah menciptakan dan mempersatukan pria dan wanita. Apa yang membuat saudari-saudara perkawinan seringkali menjadi gagal? Suami tinggalkan istri atau sebaliknya. Atau suami mencari tambahan istri. Apa? Karena seringkali kita melupakan sejarah. Kita melupakan masa lampau. Kita melupakan bagaimana Tuhan mempersatukan dua orang, laki-laki dan perempuan, menjadi suami istri. Bukankah saudari-saudara seringkali kita mengatakan Tuhan sudah mempertemukan kami, Tuhan sudah menunjukkan jodoh saya. Sehingga kemudian kita berani, Anda berani ambil kesimpulan, ambil keputusan, menuju ke depan altar Tuhan, mohon berkatnya. Mengapa ketika ada masalah mudah sekali untuk melupakan sejarah bagaimana Tuhan mempersatukan dan hanya fokus untuk bagaimana cara memisahkan diri dari pasangan yang sudah diberkati oleh Tuhan? Ini salah satu virus yang menjangkiti perkawinan. Lupa akan masa lalu, lupa akan sejarah bagaimana Tuhan mempersatukan, bagaimana Tuhan mempertemukan, bagaimana Tuhan memberkati. Bagaimana pasangan suami istri menyatakan janjinya di depan altar Tuhan untuk setia dalam suka dan duka, dalam untung dan malang. Hati-hati saudara-saudari, supaya virus ini melupakan masa lalu, melupakan sejarah bagaimana Tuhan mempertemukan, jangan sampai kemudian menjangkiti Anda juga. Itu yang pertama saudara-saudari, kecenderungan manusia melupakan sejarah, melupakan masa lalu. Tuhan mengingatkan
bahwa sejak dahulu kala Tuhan sudah menciptakan begitu. Jadi pertanyaan mereka lalu menjadi tidak relevan. Tetapi saudara-saudari, namanya orang Farisi bertanya kepada Yesus sudah dengan motivasi yang tidak murni, tidak tulus. Mereka tidak akan kemudian langsung menyerah dan pergi. Mereka masih bertanya sebagaimana kita dengar, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Jawaban Yesus sekali lagi saudara-saudari langsung menohok kepada perilaku nenek moyang mereka dahulu kala. Sehingga Musa kemudian memerintahkan memberi surat cerai untuk melindungi hak-hak perempuan. Untuk memberikan keadilan bagi perempuan yang begitu mudah diceraikan oleh laki-laki. Mari saudara-saudari kita dengar jawaban Yesus. Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidak demikian. Sekali lagi Yesus kembali kepada peristiwa ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, mengingatkan mereka bahwa itu bukan tujuannya. Karena ketegaran hatimu. Ini virus kedua yang perlu kita jadikan bahan permenungan hari ini. Soal ketegaran hati. Ketegaran hati itu saudara-saudara akan muncul dalam berbagai macam rupa dan wajah. Di dalam hidup bersama, di dalam perkawinan. Entah itu bentuknya egoisme, entah itu karakter yang suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, entah itu kebiasaan untuk tidak setia, entah itu egoisme yang berlebihan. Ini bentuk-bentuk kekerasan hati. Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi pertama, hati-hati dengan melupakan sejarah masa lalu, bagaimana Tuhan mempertemukan dan mempersatukan. Yang kedua, hati-hati, awas dengan ketegaran hati yang seringkali menghancurkan perkawinan. Dua hal ini langsung mengingatkan kita saudara-saudari, perlunya kita senantiasa memiliki kemampuan untuk berintrospeksi. Apakah aku selalu ingat bagaimana Tuhan mempertemukan, mempersatukan? Apakah selalu ingat akan komitmen ketika menyatakan janji di hadapan Tuhan di depan altarnya? Apakah dalam hidupmu, dalam hidup kita, ada kekerasan hati yang membuat keluarga kemudian menjadi bukan surga, tapi ibarat neraka? Ini perlu kita renungkan dengan serius, saudari-saudara. Dan bagus juga Bapak Ibu saudari-saudara bahwa Tuhan Yesus dalam bagian akhir Injil menyinggung bukan hanya soal hidup berkeluarga, tapi kemudian juga soal bagaimana orang mengambil keputusan untuk hidup sendiri demi kerajaan Allah. Para imam biarawan-biarawati mengambil jalan itu, mengambil keputusan bukan dipaksa oleh orang lain, tapi karena kemauan sendiri demi kerajaan Allah. Tuntutannya sama, jangan melupakan sejarah dan jangan memelihara ketegaran hati dalam panggilan hidupmu sebagai imam biarawan-biarawati. Apa yang membuat kemudian mudah melupakan bagaimana sejarah panggilan, bagaimana kemudian ditahbiskan, bagaimana kemudian mengucapkan ikrar kaul kekal. Mudah melupakan sejarah, mudah melupakan komitmen. Tidak hanya soal keluarga, pasangan suami istri, tapi juga dalam hidup sebagai imam biarawan, biarawati. Hal ini berlaku. Awas virus lupa sejarah, awas virus ketegaran hati. Karena itu yang seringkali menghancurkan perkawinan, menghancurkan panggilan hidup
yang khusus di dalam pelayanan kepada Tuhan. Saudari-saudara, Paus Fransiskus mengatakan bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada pasangan yang sempurna. Di dalam ketidaksempurnaan itu kita diajak untuk saling melengkapi satu sama lain. Saling menguatkan satu sama lain. Saling berkembang di dalam relasi yang sudah dibangun. Bertumbuh dan berbuah dengan ikatan kasih Tuhan. Semoga saudari-saudara, pasangan suami istri, bapak ibu yang telah memilih jalan hidup berkeluarga senantiasa dikuatkan, diteguhkan dan terus menjadi saksi kasih kesetiaan Tuhan di tengah dunia. Semoga para imam biarawan biarawati yang memilih jalan hidup khusus, hidup untuk kerajaan Allah, juga terus menjaga panggilan dengan ingat sejarah, dengan berusaha supaya dalam diri kita tidak ada ketegaran hati yang bisa merusak. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas panggilan hidup baik sebagai imam biarawan biarawati maupun sebagai keluarga pasangan suami istri. Kami semua ya Tuhan Engkau panggil untuk mengabdi Engkau, untuk setia kepadamu. Berkatilah kami semua agar apa yang telah kami janjikan mampu dengan penuh komitmen dan konsekuen melaksanakannya. Berkatilah keluarga-keluarga Kristiani yang saat ini sedang bergumul dengan macam-macam permasalahan dalam keluarga, masalah ketidaksetiaan, masalah tidak adanya tanggung jawab, masalah egoisme yang menghancurkan, masalah nafkah, masalah sakit dan penyakit yang diderita. Semoga Engkau meneguhkan dan menjamah keluarga-keluarga, menjamah hati mereka untuk tidak lupa akan sejarah bagaimana Engkau mempersatukan mereka, untuk tidak lupa akan janji setia dalam suka dan duka, untung dan malang. Bagi mereka yang sedang menghadapi persoalan-persoalan berat, semoga Engkau boleh menunjukkan jalan keluar terbaik bagi mereka, jalan keluar yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ingatlah juga ya Tuhan akan Puspita Sari yang sedang sakit di bagian jantung. Moga-moga oleh karena berkat-Mu, dia boleh lepas dari segala macam potensi ancaman sakit, penyakit khususnya jantung, dan boleh menjalani aktivitasnya dengan semangat dan gembira. Tuhan ingatlah juga akan Mama Cecilia yang telah Engkau panggil. Semoga dia boleh berbahagia dalam kerajaan surga dan keluarga senantiasa Kau teguhkan dalam iman, harapan dan kasih demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.